Silakan jemaat Tuhan menyimak kebenaran firman Tuhan ini. Saya akan bacakan jemaat sekalian Injil Yohanes pasal 10 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-18. Judul dari firman Tuhan ini Gembala yang Baik. Ayat yang ke-11 beginilah firman Tuhan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang pepahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu, lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang pepahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Ya, terima kasih untuk perhatian jemaat sekalian. Boleh menyimak kebenaran firman Tuhan ini. Dikatakan berbagi oleh firman Tuhan adalah setiap kita yang mau mendengar firman Tuhan dan mau melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dari firman Tuhan ini saya memilih tema kita renungkan bersama-sama, yaitu Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Ya jemaat sekalian, sebutan untuk Tuhan Yesus itu sangat banyak ya Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus adalah roti hidup. Tuhan Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Tuhan Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Banyak sekali sebutan Tuhan Yesus yang dituliskan dalam firman Tuhan atau dalam Alkitab. Dan secara khusus sekarang ini kita akan bersama-sama belajar bahwa Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Bapak Ibu Saudara, perlu kita ketahui bersama-sama bahwa bangsa Israel Yahudi atau negara Israel Yahudi pada zaman Perjanjian Lama sampai di zaman Perjanjian Baru sangat dikenal penduduknya yang bekerja sebagai gembala domba. Kalau mereka bekerja sebagai gembala domba, berarti mereka bekerja di bidang peternakan. Saat itu memang sangat terkenal ya bahwa negara Israel Yahudi ini adalah negara yang dikenal, negara yang bergerak ekonominya di bidang peternakan. Kalau negara kita Indonesia dikenal sebagai negara agraris. Negara agraris itu adalah negara yang ekonominya bergerak di bidang pertanian. Makanya tidak heran kalau negara Indonesia itu terkenal sebagai negara penghasil beras, karena kebanyakan hasil warga negara Indonesia itu kalau di desa-desa itu adalah menanam padi di sawah. Kalau di wilayah Kabupaten Sukamarani, kalau kita lihat ini lebih dominan perkebunan sawit ya Bapak Ibu Saudara. Bermacam-macam pergerakan ekonomi yang berjalan lewat berbagai bidang, baik bidang peternakan, bidang perkebunan, atau bidang pertanian. Kalau kita secara khusus membahas tentang bidang peternakan, berarti kita sama-sama bisa belajar bahwa orang yang beternak itu adalah seorang yang bisa dikatakan gembala, khususnya bagi mereka yang beternak domba-domba. Raja Daud sebelum dia menjadi raja Israel, dia juga adalah seorang gembala domba, di mana dia membawa domba-domba yang adalah bagian dari harta kekayaan ayahnya, dan Daud dipercayakan untuk menggembalakan domba-dombanya di padang rumput.
membawa domba-dombanya bisa menikmati rumput-rumput yang menjadi makanannya, kemudian membawa domba-dombanya minum air yang secukupnya supaya dombanya ini bisa terpelihara kehidupannya. Dan tidak hanya itu saja, gembala domba dikenal memiliki alat untuk melindungi domba-dombanya. Kalau dalam Mazmur pasal 23 memberitahukan gembala domba itu dia mempunyai gada dan tongkat. Ya, Bapak Ibu Saudara, dengan gada dan tongkat itulah gembala melindungi domba-dombanya, sehingga domba-dombanya kalau diserang oleh segala atau binatang buas, maka gembala yang akan bertindak untuk menghadapi binatang-binatang buas itu dengan gada dan tongkat. Tidak hanya untuk menghadapi binatang-binatang buas yang berbahaya untuk domba-dombanya. Kalau tongkat yang dipakai gembala pada zaman perjanjian lama itu ujungnya itu melengkung, Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara pernah melihat Tuhan Yesus itu memegang tongkat yang melengkung, nah ujungnya yang melengkung itu bisa bermanfaat untuk dipasangkan kepada leher domba kalau domba itu berjalan tidak sesuai arahan gembalanya. Bapak Ibu Saudara, domba sangat dikenal sebagai hewan ternak yang sangat bermanfaat bagi kelangsungan kehidupan ekonomi negara Israel Yahudi. Tidak hanya pada perjanjian lama, di perjanjian baru juga masih itu. Bahkan di zaman sekarang juga masih dikenal dengan peternakan domba-domba. Domba adalah hewan yang bisa dibilang jinak, yang bisa diatur, dan juga dikenal sebagai hewan yang cerdas. Yang cerdas yang dimaksudkan ini adalah domba hanya mau nurut atau mau mendengar arahan dari suara gembalanya. Karena domba ini dia sangat mudah mengenal suara gembalanya. Dan ini menjadi sebuah gambaran bahwa Tuhan Yesus adalah gembala yang baik. Dia mengenal jemaat Tuhan. Jemaat Tuhan yang digambarkan sebagai domba-domba, termasuk Bapak Ibu Saudara dan saya, kita ini adalah domba-domba Tuhan. Tuhan mengenal kita. Dan saya ingin beritahukan kepada Bapak Ibu Saudara tentang kebaikan Tuhan. Sebagai bukti dia adalah gembala yang baik. Secara khusus kita belajar dari firman Tuhan ini. Silakan saudara tunjukkan poin yang pertama. Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik, dia rela memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Bapak Ibu Saudara, tidak bisa dipungkiri bahwa bahaya yang dihadapi oleh gembala-gembala ketika dia menjaga kawanan domba-dombanya di padang rumput adalah ketika akan ada mangsa atau hewan buas seperti serigala atau singa ataupun binatang buas lain itu yang bisa membahayakan, mencelakakan domba-dombanya. Seorang gembala yang baik karena dia punya ikatan emosional atau ikatan perasaan yang sangat dekat kepada domba-dombanya, karena dia sangat sayang kepada domba-dombanya, dia tidak akan sungkan rela mengorbankan nyawanya untuk melindungi domba-dombanya yang sangat dia sayangi. Dan ini juga merupakan gambaran cinta kasih Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik. Dia sayang kepada kita domba-dombanya. Dia tidak mau kita domba-dombanya cerai-beraikan oleh hal-hal apapun yang bisa membahayakan jiwa kita. Bahkan setan, Tuhan tidak mau itu. Setan bisa saja menyerang kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan kalau orang-orang Kristen lengah. Bapak Ibu Saudara, karena Tuhan kita adalah gembala yang baik, dia tidak mau kalau kita sampai jatuh ke dalam tangan sang pembinasa itu, yaitu setan atau iblis. Maka dia bertanggung jawab untuk melindungi kita, karena dia adalah gembala yang baik. Dia Tuhan yang adalah gembala yang baik. Dia sanggup melindungi kita, menjaga kita, bahkan dia sanggup membebaskan kita dari segala ancaman atau malapetaka, bahkan bahaya untuk dalam kehidupan kita. Dia sendiri bahkan merelakan nyawanya ketika dia mati di salib untuk menyelamatkan kita, domba-dombanya, Bapak Ibu Saudara, supaya kita mengalami keselamatan jiwa. Karena keselamatan jiwa sangat penting. Keselamatan jiwa berhubungan dengan kehidupan di akhirat. Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak mau di akhirat nanti kita binasa dalam neraka. Tuhan tidak mau. Karena neraka diciptakan Tuhan untuk menghukum setan-setan atau iblis. Tuhan tidak mau kita mengalami kematian yang di
akhirat itu yaitu siksaan di neraka. Tuhan tidak mau. Makanya Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengharapkan agar kita sebagai domba-dombanya jangan sampai kita menjadi domba-domba yang mendukakan hati Tuhan atau yang menyakiti hati Tuhan, karena Dia gembala yang baik. Dia saja mau merelakan nyawanya untuk menebus dan menyelamatkan kita. Itu poin yang pertama yang saya sebutkan dari ayat 11. Kemudian poin yang kedua, Tuhan Yesus mengenal domba-dombanya dalam ayat yang ke-14, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Karakter Bapak Ibu Saudara mungkin saya tidak kenal secara jauh mendalam, karena saya gembala secara manusiawi. Tapi Tuhan Yesus, Dia adalah gembala yang agung. Dia mengenal hatimu, Dia mengenal karaktermu, Dia mengenal seluruh keberadaan hidupmu. Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan, tidak ada yang tersembunyi di mata Tuhan. Dia mengenal kita, dan Dia tahu apa yang menjadi kebutuhan kita, dan Dia bertanggung jawab memelihara hidup kita. Dia adalah gembala yang baik. Dia mengenal kita. Bapak Ibu Saudara, gembala yang baik yaitu Tuhan Yesus. Dia Tuhan yang tidak berdusta. Dia Tuhan yang tidak memberikan harapan yang palsu, karena Dia adalah Tuhan yang sempurna. Oleh karena itu, kalau Dia mengenal pribadi kita, berarti kita tidak bisa membohongi Tuhan. Kita tidak bisa mendustai Tuhan. Bapak Ibu Saudara, maka kita sebagai domba-domba yang baik, saya berbagikan nanti bagaimanakah apa yang harus kita lakukan agar kita dapat menjadi domba-domba yang baik. Tuhan, Dia adalah yang tidak terbatas. Dia mengenal kita. Silakan Rosa tampilkan. Ini yang saya membagikan kepada Bapak Ibu Saudara yang tidak kalah penting. Tadi kita membahas tentang kepribadian karakter Tuhan Yesus yang adalah gembala yang baik. Sekarang kita perlu belajar bagaimanakah supaya kita sebagai jemaat Tuhan Yesus, kita harus menjadi domba yang baik untuk Tuhan, menjadi domba yang menyukakan hati Tuhan, menjadi domba yang menyenangkan hati Tuhan. Bagaimanakah caranya? Silakan Rosa bagikan poin yang pertama. Kita perlu mau mengenal Tuhan Yesus. Saya simpulkan dari ayat yang ke-14. Bapak Ibu Saudara, sampai sejauh manakah Bapak Ibu Saudara secara pribadi mengenal pribadi Tuhan Yesus? Apakah kita benar-benar mengenal hati Tuhan Yesus? Apakah kita benar-benar memahami isi hati Tuhan Yesus? Apakah kita memahami hal-hal yang baik yang menyukakan hati Tuhan? Apakah kita selama ini benar-benar memahami apakah hal-hal yang jahat yang harus kita jauhi, yang bisa menyakiti hati Tuhan? Sampai sejauh manakah pengenalan Bapak Ibu Saudara tentang Tuhan? Apakah ketika Bapak Ibu Saudara mengalami masalah hidup yang berat, Bapak Ibu Saudara sampai kecewa kepada Tuhan? Apalagi Bapak Ibu Saudara sampai menyalahkan Tuhan? Bukankah Tuhan kita adalah Allah yang sempurna, Allah yang baik, Allah yang sanggup menolong kita ketika kita mengalami keterpurukan karena suatu masalah apapun yang terjadi dalam hidup kita? Apakah itu masalah keuangan atau masalah ekonomi dalam rumah tangga kita atau dalam keluarga kita? Apakah masalah itu berupa karena anak-anak kita yang susah diatur, yang bandel, yang susah diberitahu? Atau masalah itu dalam keluarga kita adalah suami kita yang susah untuk diberikan saran atau masukan ketika dia jauh dari Tuhan? Atau istri kita yang susah diberikan saran atau masukan? Itu juga bisa jadi masalah, Bapak Ibu dalam keluarga. Masalah itu tidak terjadi karena anak, bisa juga karena suami atau juga karena istri. Makanya rumah tangga atau keluarga yang aman, yang damai, yang tenang adalah keluarga yang sepakat untuk hidup dalam takut akan Tuhan. Itulah rumah tangga atau keluarga yang pasti aman dan damai sejahtera, Bapak Ibu Saudara. Tetapi kalau dalam kehidupan keluarga kita masih belum ada damai atau ketenangan karena masalah-masalah tadi yang saya katakan, maka kita perlu untuk lebih mengandalkan Tuhan. Kita perlu untuk selalu lebih berharap kepada Tuhan, karena hanya Tuhan yang sanggup menolong kita. Dan kita juga perlu untuk mengenal pribadi Tuhan Yesus, tidak sampai mengenal Tuhan Yesus saja. Yang kedua,
kedua, kita perlu untuk mau dituntun oleh Tuhan Yesus. Itu saya simpulkan dari ayat 16a, Bapak Ibu Saudara. Kata dituntun itu sama artinya dibimbing, diarahkan, dipimpin, diajarkan. Apakah selama ini Bapak Ibu Saudara secara pribadi dengan segenap hati, dengan ketulusan hati, dengan kerendahan hati mau dibimbing atau dituntun oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus itu kan pribadi yang sempurna, Bapak Ibu Saudara. Ajarannya sempurna, karena dia mengajarkan kebenaran yang sempurna, mengajarkan nilai-nilai kebaikan yang sempurna. Seharusnya kita mau untuk dituntun, dibimbing, diarahkan oleh Tuhan. Dan seharusnya kehidupan kita, lewat pikiran kita, lewat perkataan kita, lewat sikap kita, laku kita harusnya selaras dan sesuai dengan tuntunan Tuhan, sesuai dengan arahan firman-Nya, sesuai dengan kebenarannya, karena kebenarannya yang sempurna. Ilmu pengetahuan sekalipun mengajarkan nilai-nilai moral, Bapak Ibu Saudara, itu terbatas. Tapi kalau kebenaran, kebaikan moral yang sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus itu sempurna. Seharusnya kita mau untuk dituntun dan dibimbing oleh kebenaran firman Tuhan. Marilah kita menjadi domba yang mau dituntun oleh Tuhan Yesus. Tidak sampai yang poin yang kedua ini. Poin yang terakhir saya bawakan. Bagaimanakah supaya kita bisa menjadi domba yang baik untuk Tuhan? Yang ketiga, kita perlu untuk mau mendengarkan suara Tuhan Yesus. Itu saya simpulkan dari ayat 16b. Suara Tuhan Yesus itu adalah perkataan Tuhan Yesus. Saya 100% yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara bahwa perkataan Tuhan Yesus itu sempurna dan tidak akan mungkin salah. Apalagi kalau kebaikan yang diajarkan itu bersumber dari perkataan Tuhan Yesus, itu tidak akan mungkin salah. Dan tidak sia-sia kalau kita lakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara, apakah selama ini Bapak Ibu Saudara selalu mau mendengar suara Tuhan? Apakah Bapak Ibu Saudara selama ini mau selalu mendengarkan perkataan Tuhan dibandingkan mendengarkan gosip atau mendengar hal-hal yang tidak bermanfaat kerohanian kita? Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita gampang mendengar ajaran-ajaran yang salah, yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan, yang bisa membuat kita ini tersesat. Jangan sampai kita menjadi domba yang tersesat, Bapak Ibu Saudara. Karena pengajaran sesat di zaman sekarang ini itu ada yang namanya Kristen progresif. Jadi sekarang lagi viral, Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai kita mau dengar kata seseorang yang begitu bangga menyebut dirinya ini adalah seorang Kristen progresif yang memegang kebenaran yang sempurna, padahal salah. Karena pengajaran Kristen progresif itu keliru, Bapak Ibu Saudara. Kelihatannya itu kayak mirip sama dengan kita orang Kristen, tapi itu sesat. Karena Kristen progresif mengatakan bahwa Alkitab mempunyai kesalahan. Kemudian apa lagi? Kristen progresif mengajarkan bahwa di luar Yesus manusia bisa masuk surga asalkan dia berbuat baik. Ya, itu dua hal penting yang saya simpulkan Bapak Ibu dari keyakinan Kristen progresif. Padahal itu salah, itu keliru, dan itu menyimpang dari Alkitab. Jadi kalau saya sampaikan seperti ini, Bapak Ibu kalau sempat nanti buka konten di YouTube, ada yang seseorang yang mengajarkan tentang ajaran Kristen progresif, itu Bapak Ibu jangan percaya, itu keliru itu. Saya lebih baik ditahu sekarang kepada Bapak Ibu supaya kita sama-sama jangan tersesat. Ya, kelihatannya sama dengan kita orang Kristen, tapi itu keliru dan itu salah, itu sesat Bapak Ibu Saudara. Ya. Ajaran saksi Yehova, ajaran gereja setan, apalagi macam-macam itu yang bukan bersumber, yang tidak sesuai dengan Alkitab yang kita pegang ini, semuanya itu sesat dan itu harus kita hindari. Oleh karena itu marilah kita menjadi domba yang hanya mau mendengarkan suara Tuhan Yesus saja,
bisa kita temukan di Alkitab yang kita pegang ini. Jadilah domba-domba yang memuliakan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, supaya kita tidak menjadi domba-domba yang sesat. Mendengarkan perkataan Tuhan Yesus itu jauh lebih penting dan jangan lupa melakukannya dalam hidup kita. Apakah Bapak Ibu Saudara belajar sesuatu dari firman Tuhan ini? Tuhan Yesus adalah gembala yang baik, dan marilah kita menjadi domba-domba yang baik yang menuruti perkataannya. Bersyukur firman Tuhan ini, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh diingatkan kembali bahwa Engkau adalah gembala yang baik yang